Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah spinal traction, cervical and lumbar. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang traksi spinal pada segmen cervical dan pada segmen lumbar. Baik, kita mulai. Traction is the technique in which a destructive force is applied to a part of the body to stretch soft tissue and to separate joint surfaces or bone fragment. Nah, traksi ini merupakan teknik di mana menggunakan energi destruktif yang diaplikasikan pada segmen tubuh yang fungsinya untuk meregang atau mengulur jaringan lunak dan memisahkan segmen persendian atau tulang. Kemudian pada tahun 1950, nah ini oleh Syriac ini melakukan traksi pada kondisi kerusakan diskus lumbar. Pada tahun 1950, Syriac melakukan traksi pada pasien dengan kondisi kerusakan diskus pada segmen lumbar. Kemudian mulailah populer teknik melakukan traksi ini pada tingkat lumbar untuk kondisi-kondisi kerusakan diskus pada tingkat lumbar untuk menurunkan nyeri biasanya. Selanjutnya, prior to that, traction was mainly used in the treatment of fracture. Ya, sebelum traksi ini digunakan untuk melakukan terapi pada kondisi-kondisi kerusakan diskus tingkat lumbar, traksi ini digunakan pada kondisi fraktur. Nah, untuk kondisi fraktur. Pada kondisi fraktur, traksi ini fungsinya adalah untuk mereduksi tulang yang patah, mengalignmentkan tulang yang patah, sehingga nanti ketika dia tumbuh menyambung, itu sambungannya ini alignment dari tulang tersebut masih bagus, masih normal. Sehingga traksi sebelum digunakan untuk melakukan terapi diskus yang rusak pada tingkat lumbar, traksi ini sudah digunakan untuk menerapi atau untuk menangani kasus-kasus fraktur, digunakan untuk melakukan reduksi tulang yang patah, mengalignmentkan tulang yang patah. Nah, traksi yang digunakan antara lain adalah skin traksi dan skeletal traksi. Selanjutnya, cervical traction effect. Cervical traction is used for a number of cervical spine injuries: cervical herniated nucleus pulposus, radiculopathy, strained zygapophyseal joint syndrome, and myofascial pain. Nah, traksi cervical ini digunakan pada beberapa gangguan pada tingkat atau beberapa cedera gangguan pada tingkat cervical. Contohnya adalah cervical herniated nucleus pulposus, kemudian radiculopathy, misal terjepitnya akar saraf pada tingkat atau pada segmen cervical, strain, kemudian zygapophyseal joint syndrome, adanya kerusakan pada faset-faset joint sendi tulang vertebra, dan myofascial pain, nyeri-nyeri otot pada leher. Nah, the main reason for its use is relief of pain. Nah, tujuan utama dari dilakukannya traksi cervical ini adalah untuk menurunkan nyeri. Tujuan utama dilakukan traksi ini adalah untuk menurunkan nyeri.
Tentu saja menurunnya nyeri ini melewati mekanisme traksi, melewati mekanisme terulurnya jaringan lunak, melewati mekanisme terulurnya atau terpisahnya segmen persendian tulang, sehingga nyeri dapat diturunkan. Selanjutnya, pain relief may occur through one of several mechanisms. Nah, ini dikatakan bahwa nyeri dapat diturunkan melewati beberapa mekanisme. Nah, rest through immobilization and support of the head. Tentu saja ketika ditraksi, ketika mau dilakukan traksi, maka kepala akan disupport sepenuhnya oleh alat atau oleh manual, oleh tangan terapis misal, sehingga otot-otot jaringan lunak pada leher cenderung rileks. Kemudian distraction of the zygapophyseal joint and associated improved nutrition to the articular cartilage. Nah, ketika dilakukan traksi pada kondisi-kondisi blocking joint atau tulang persendiannya ini ada gangguan, maka ketika dilakukan traksi akan memperbaiki nutrisi pada tulang rawan persendian tersebut. Akan memperbaiki nutrisi pada tulang rawan persendian tersebut. Sehingga ketika segmen dari tulang persendian ini dipisahkan atau ditraksi, maka ada perbaikan nutrisi dari tulang rawan persendian tersebut. Karena pada dasarnya sel-sel tulang rawan kondrosit ini, sel tulang rawan ini normalnya dia akan aktif untuk memperbaiki sel tulang rawan yang rusak mengganti dengan sel tulang rawan yang baik. Matrik-matrik tulang rawan yang buruk, yang jelek diganti dengan matrik-matrik tulang rawan yang baik. Ini fungsi dari sel tulang rawan atau kondrosit. Nah, sel tulang rawan ini dapat bekerja mengganti matrik-matrik tulang rawan yang rusak dengan matrik-matrik yang baru dengan cara adanya tekanan yang proporsional dari persendian. Sehingga ketika ada tekanan yang proporsional dari persendian, maka sel tulang rawan tersebut akan aktif mengganti matrik tulang rawan yang rusak dengan matrik tulang rawan yang bagus. Ketika tekanannya tidak proporsional, tekanannya terlalu tinggi atau menekan terus-menerus, maka sel tulang rawan ini akan terganggu fungsinya, aktivasinya akan terganggu. Sehingga dengan dilakukan traksi, maka akan membebaskan tekanan yang tidak proporsional ini pada sel-sel tulang rawan persendian, sehingga akan memperbaiki kinerja dari sel-sel tulang rawan persendian dan perbaikan nutrisi dan lain sebagainya. Selanjutnya, decreasing intradiscal pressure. Tentu saja dengan traksi akan menurunkan tekanan pada diskus persendian. Ketika diskus ini dibebaskan atau didekompresi, diberikan traksi, sehingga penekanan pada diskus ini akan menurun ketika ditraksi, maka juga ada perbaikan nutrisi pada diskus tersebut. Sama, diskus ini juga mempunyai sel-sel pada diskusnya yang dia akan aktif ketika ada tekanan. Tentu saja tekanan yang proporsional, bukan tekanan yang berlebih ataukah tekanan yang terus-menerus. Nah, itu juga dengan tulang padat ya, tulang padat osteosit ini dia akan aktif ketika ada penekanan.
Tentu saja penekanannya adalah penekanan yang proporsional. Tapi ketika ditekan terus-menerus, maka tulang ini, osteosit ini, sel tulang padat ini dia bisa rusak. Sama halnya dengan tulang rawan yang tadi ya. Kemudian relieving nerve root pressure via increase foraminal diameter. Nah, dengan dilakukan traksi maka akan membebaskan akar-akar saraf, dan meningkatkan diameter dari foraminal, tempat keluarnya akar saraf. Ini pada kondisi-kondisi terjepitnya akar saraf. Selanjutnya, elongating muscle to improve blood flow and reduce spasm. Tentu saja ketika ditraksi, bukan saja segmen tulang persendian yang kemudian meregang, tetapi juga otot-otot pada persendian tersebut akan terstretch, akan terulur. Dengan terulurnya otot-otot persendian tersebut akan memperbaiki sirkulasi darah dan menurunkan spasme otot. Selanjutnya, cervical traction applied. Ini dalam melakukan traksi cervical. Traction can be delivered manually through weight and pulley or via a mechanical device. Traksi cervical ini bisa dilakukan secara manual dengan manual terapi menggunakan berat badan dari terapis dan pasien tentunya, ataukah menggunakan pulley, menggunakan katrol dengan menggunakan alat-alat mekanik seperti modalitas traksi. Nah, the direction of pull can be vertical, horizontal, or at an angle. Nah, arah dari tarikan, arah dari traksi ini bisa vertikal, horizontal. Kalau vertikal berarti dia posisinya duduk, kalau horizontal posisinya berbaring telentang, atau pada sudut tertentu. Nah, ini arah dari melakukan traksi. Bisa vertikal pada posisi duduk pasiennya, atau pada ditarik menuju ke horizontal ketika pasiennya posisi berbaring telentang, ataukah pada derajat tertentu. Nah, selanjutnya, with cervical traction, the optimal angle of pull to obtain the most destructive force with the least weight is 20 to 30 degree of head flexion. Nah, untuk memaksimalkan traksi pada segmen cervical, maka segmen cervical ini harus diletakkan pada posisi loose back position, pada posisi loose back position, tidak terkunci atau tidak terlalu terfiksasi oleh struktur tulang ataupun oleh ligamen pada persendian cervikal, sehingga diposisikan tertentu sehingga pada posisi tersebut baik itu struktur persendian ataupun ligamen ini dalam posisi yang relatif kendor, sehingga mudah untuk ditraksi. Nah, posisinya adalah 20 sampai 30 derajat fleksi kepala tentunya. Nah, sehingga ini nanti akan mudah untuk ditraksi karena resistan tahanan dari struktur tulang dan ligamen ini pada posisi yang longgar ketika diposisikan fleksi kepala 20 sampai 30 derajat. Tentu saja jika menggunakan modalitas traksi menggunakan mesin, maka sebaiknya sebelum kita menggunakan modalitas mesin, karena ini traksi cervical ya, maka sebaiknya dilakukan manual traksi.
dilakukan tes, dilakukan traksi secara manual. Karena traksi servikal ini cukup potensi resikonya tinggi ya, resikonya tinggi karena di sini banyak sekali pembuluh darah yang menuju ke otak, sehingga kalau traksinya terlalu kuat atau pada kondisi tertentu pasien merasakan pusing dan bisa pingsan. Nah, sehingga perlu dites. Ini kaitannya dengan pembuluh darah. Sebelum dilakukan traksi dengan mesin, maka dilakukan traksi dengan manual. Nah, ditraksi pelan-pelan, ditanyakan pusing atau tidak. Nah, harus dilakukan traksi manual dulu sebelum diberikan traksi dengan mesin. Nah, pada umumnya seperti itu. Kemudian, the supine position may be more effective than sitting as it allows more relaxation. Nah, posisi berbaring telentang ini lebih dipilih dibandingkan posisi duduk. Ini posisi pasien yang ditraksi ya, lebih dipilih yang berbaring telentang dibandingkan yang duduk. Nah, karena dengan berbaring telentang maka kecenderungan otot leher akan lebih rileks dibandingkan posisi duduk. Selanjutnya, in the supine position, the force must be sufficient enough to overcome friction and must have a pull of at least half the weight of the head. Nah, pada posisi berbaring telentang, maka gaya yang diberikan atau tarikan kuatnya tenaga tarikan atau tenaga traksi yang diberikan harus cukup. Nah, karena ketika berbaring telentang maka ada kontak antara kepala bahu dengan bed, sehingga membutuhkan gaya atau membutuhkan tenaga tarikan yang cukup. Paling tidak dikatakan sini, paling tidak tenaga yang diberikan adalah setengah dari berat kepalanya. Setengah dari berat kepalanya. Bukan setengah dari berat badan ya. Setengah dari berat kepala pasien. Nah, pada umumnya awal ketika dilakukan traksi pada servikal, dikatakan sini 8 to 10 pound is usual starting point. Awal dilakukan traksi ini tidak kemudian langsung memisahkan segmen tulang persendian servikal, tapi diberikan traksi minimal dulu, sekitar 8 sampai 10 pound atau 3,6 sampai 4,5 kg. Selanjutnya, in sitting, the pull must be sufficient to support the head. Nah, pada posisi duduk, ketika dilakukan traksi servikal pada posisi duduk, maka tentu saja tarikan, gaya tarik ketika melakukan traksi servikal ini tenaga tarikannya harus cukup, karena ini juga akan melawan gravitasi juga ya, karena posisinya duduk. Biasanya 25 sampai 40 pound atau 11,3 sampai 18 kg. Ini tenaga yang diberikan pada traksi servikal. Ada juga yang memberikan dosis traksi servikal ini sekitar 1/7 dari berat badan. Tapi saya tidak menemukan sumber itu, saya temukan sumber seperti ini, 11,3 sampai 18 kg, atau setengah dari berat kepala. Tentu saja sebelum dilakukan traksi, maka sebelumnya diberikan gaya tarik atau tenaga traksi yang minimal, yakni tadi 8 sampai 10 pound, 3,6 sampai
3,6 sampai 4,5 kg. Ini sebelum diberikan traksi maksimal atau traksi yang optimal. Ini diberikan traksi minimal. Selanjutnya, cervical traction can be continuous or intermittent. Nah, dalam melakukan traksi cervical ini bisa dilakukan secara continuous, terus menerus. Biasanya kalau traksinya continuous ini dengan beban yang sangat ringan, karena terus menerus. Kalau bebannya berat, ini bisa menurunkan suplai darah ke otak, karena yang terstretch bukan hanya otot tapi juga pembuluh darahnya terstretch. Ketika pembuluh darah leher ini terstretch, maka lumen pembuluh darahnya akan menyempit, tentu saja pasokan darah menuju ke otak ini akan berkurang. Sehingga cervical traction yang continuous ini dengan dosis berat yang ringan, gaya tarik atau tenaga tarikan yang ringan. Cervical traction can be continuous or intermittent, atau menggunakan traksi cervical intermittent. Kalau intermittent ini bisa sesuai dosis traksi dari cervical, seperti setengah dari berat kepala, atau berapa tadi, 11 sampai 18 kg. Nah, ini ketika intermittent dapat diaplikasikan gaya tarik tersebut. Nah, tenaga tarik tersebut 11 sampai 18 kg. Tapi kalau traksi cervicalnya continuous, maka harus lebih kecil lagi, karena tertarik terus menerus secara continuous ini akan menarik atau mengulur pembuluh darah di leher juga. Ketika pembuluh darah di leher ini tertarik, terulur, maka lumen pembuluh darah leher tersebut juga akan menyempit, yang akibatnya adalah menurunnya suplai darah ke otak. Nah, ini resikonya besar. Selanjutnya, continuous traction will allow quitting of the stretch reflex and decrease muscle guarding. Nah, ini continuous traksi menggunakan beban yang rendah ini ya. Ini dapat dapat menurunkan stretch reflex, tidak membangkitkan stretch reflex maksudnya, dan menurunkan spasme pada otot. It will also allow separation of the posterior structure, sacrophyseal joint, if maintained for at least 7 seconds at a time. Nah, ketika dilakukan traksi secara continuous selama 7 detik, maka ini berpotensi untuk terjadinya pemisahan segmen atau traksi antar facet joint pada segmen cervical. Nah, jadi ketika terjadi pemisahan tulang persendian pada cervical atau pada facet jointnya, maka tulang rawan persendian tersebut akan dibebaskan. Sel-sel tulang rawan persendian tersebut akan terbebaskan dari tekanan yang tidak proporsional atau tekanan yang terus-menerus. Sehingga ketika ditraksi, maka sel-sel tulang rawan tersebut akan kembali menyeimbangkan aktivitasnya lagi, sehingga memberikan kesempatan sel-sel tulang rawan untuk bekerja kembali ke normal. Selanjutnya, intermittent traction is believed to act by cyclically causing muscle contraction and relaxation, thereby increasing blood flow in a massage-like action. Nah, sedangkan traksi intermittent itu ditarik beberapa detik kemudian relax, ditarik lagi beberapa detik kemudian relax. Nah, traksi intermittent ini mempunyai keuntungan di mana akan diiringi adanya kontraksi dan relaksasi dari otot ketika dilakukan traksi secara intermittent. Sehingga ketika traksi intermittent, traksi menarik kemudian relax tarikannya,
menarik lagi, rileks lagi, sehingga memposisikan otot untuk kontraksi, rileks, kontraksi, rileks. Kontraksi ketika traksinya menarik dan rileks ketika traksinya tidak menarik. Nah, itu keuntungan dari intermittent traction, sehingga ada kondisi di mana otot akan kontraksi dan rileks. Nah, kontraksi dan rileksnya otot pada saat ditraksi intermittent ini dapat meningkatkan suplai darah ke otot.